Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Patira akan mempresentasikan isi makalah yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Pertama, pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idafah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidak berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian Nuzulul Quran yang dimaksudkan adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Kedua, tahapan turunnya Al-Quran. Cara penurunan Al-Quran dan yang pertama kali diturunkan, kita dapat mengetahui bahwa begitu hebatnya Al-Quran diciptakan. Proses turunnya ayat demi ayat begitu khas, diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan ketika beliau sedang berhalwat di gua yang bernama Gua Hira. Selanjutnya ke hikmah turunnya Al-Quran. 1. Memperbarui wahyu. 2. Turunnya Al-Quran secara berangsur memudahkan bagi Nabi untuk menghafal dan memahaminya, terutama Nabi Muhammad SAW. 3. Setiap turunnya wahyu merupakan perbaruan dakwah bagi kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Allah. 4. Untuk mengkonter tuduhan musyrikin dan propaganda pembangkang. 6. Menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW dengan merasakan bahwa Allah selalu bersamanya. 7. Menjawab problematika masyarakat. 8. Mengetahui nasiki dan mansukin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Yang pertama, pengertian Nuzulul Quran. Secara etimologi atau bahasa, Al-Quran berarti bacaan karena makna tersebut diambil dari kata qira'ah, yaitu bentuk masdar dari kata qira'a. Sedangkan secara terminologi Al-Quran sudah banyak diberikan pengertian oleh para mufassir. Ali As-Sabuni menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang mukjiz, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan tertulis dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua, tahapan diturunkannya Al-Quran. Pada tanggal 17 Ramadan, di mana pada hari itu turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, namun tidak ada naskah Al-Quran yang secara gambling atau tegas menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun ayat-ayat yang mensyaratkan kepada tanggal tersebut dapat dilihat di beberapa surah, seperti yang pertama surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang benar dan yang batil.
Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang kedua, Quran Surah Al-Qadr ayat 1, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang ketiga, Quran Surah Ad-Dukhan, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia, NIM 2201110137 dari jurusan PIAUD. Ingin mempresentasikan makalah saya, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah, 111 surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Dari segi bahasa terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian Al-Quran. Sebagian berpendapat penulisan lafal Al-Quran dibubuhi huruf hamzah. Pendapat lain mengatakan penulisan tanpa dibubuhi huruf hamzah. As-Syafi'i, Al-Farah, dan Al-Asy'ari termasuk di antara ulama berpendapat bahwa lafal Al-Quran ditulis tanpa huruf hamzah. Al-Syafi'i mengatakan lafal Al-Quran yang terkenal itu bukan musitak atau pecahan dari akar kata apapun, dan bukan pula berhamzah tanpa tambahan huruf hamzah di tengahnya, jadi dibaca Al-Quran. Lafal tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, menurut Al-Syafi'i, lafal tersebut bukan berasal dari akar kata qara'ah atau membaca, sebab kalau akar katanya qara'at, tentu tiap sesuatu yang dibaca tanpa dinamai Al-Quran, lafal tersebut memang nama khusus bagi Al-Quran, sama dengan nama Taurat dan Injil. Al-Farah sebagai Al-Syafi'i, sebagaimana Al-Syafi'i berpendapat Al-Quran bukan musisak dari kata qara'at, tetapi pecahan dari kata qara'in atau jamak dari karinah, yang berarti kaitan karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena itu huruf nun pada akhir lafal Al-Quran adalah lafal asli, bukan huruf tambahan. Dengan demikian, kata Al-Quran itu dibaca dengan bunyi Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran bukan Al-Quran. Masih sejalan dengan pendapat di atas, Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan lafal Al-Quran adalah musitak atau pecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Turunnya Al-Quran. Berbicara mengenai sejarah turunnya Al-Quran, tentu saja kita tidak terlepas dari kata nuzulul Quran. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa hal mengenai pengertian nuzulul Quran, bagaimana tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran, dan apa saja hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir. Langsung saja, pengertian nuzulul Quran. Kata nuzul berasal dari bahasa Arab an-nuzul, yang secara etimologi berarti al-hubud, yang artinya turun dari atas ke bawah. Terkait dengan tema nuzulul Al-Quran,
para ulama berbeda pendapat, yang jika dikelompokkan akan terbagi menjadi dua pendapat utama. Yang pertama berpendapat bahwa nuzulul Al-Quran berarti turunnya Al-Quran tanpa harus memalingkan makna lafaz nuzul dari maknanya yang hakiki ke makna majazi atau metafornya. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, pendapat kedua mengatakan bahwa nuzul di sini harus dipalingkan dari makna hakiki ke makna majazinya, seperti pemberitahuan, pemberian pemahaman, dan lainnya. Jadi, nuzulul Al-Quran adalah proses pemberitahuan atau pemberian pemahaman tentang Al-Quran kepada malaikat atau Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama kalangan Sunni seperti Az-Zarkashi, Ar-Razi, Asy-Syuyuti, dan Az-Zarqani. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa nuzulul Quran terjadi pada suatu malam yang penuh berkah, yakni malam Lailatul Qadar. Adapun mengenai tanggal turunnya, para ulama berbeda pendapat mengenai malam Lailatul Qadar. Namun, menurut suatu riwayat, Al-Quran diturunkan dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun proses penurunan Al-Quran, para ulama membaginya menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, berdasarkan surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahapan ketiga dari proses penurunan Al-Quran yaitu Al-Quran diturunkan secara bertahap dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul sampai dengan beliau meninggal. Pada tahapan ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya Al-Quran diturunkan 1 ayat, 2 ayat, atau bahkan diturunkan sekaligus 1 surah. Selanjutnya adalah hikmah turunnya Al-Quran secara mutawatir. Beberapa hikmah diturunkannya Al-Quran secara mutawatir antara lain, yang pertama, memantapkan hati Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Yang kedua adalah menentang dan melemahkan Al-Quran, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga adalah memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Dan yang keempat, hikmah keempat dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir yaitu mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran diturunkan dan melakukan penahapan dan penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat dan akhlak yang mulia seperti proses pengharaman khamar. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah yang kelima dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir yaitu membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quranul Karim turun dari Allah yang maha bijaksana. Demikianlah presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Rahma akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Turunnya Sejarah Al-Quran dan Cara Penurunannya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai hari turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, namun tidak ada nasah Al-Quran yang secara eksplisit yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun ayat-ayat yang
mengisyaratkan kepada tanggal tersebut dapat dijumpai di beberapa surat, seperti 1 surat Al-Baqarah, 2 surat Al-Qadar, 3 surat Ad-Duha. Malam keberkahan adalah Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan, namun para ulama berbeda pendapat tentang caranya turunnya Al-Quran. Mengenai masalah ini terdapat 3 pendapat. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat lainnya. Pendapat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap 20 atau 23 atau 25 tahun sesuai perbedaan pendapat tentang masa tinggal Rasulullah SAW di Makkah selama kenabian. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya ke langit dunia dalam 20 atau 23 atau 25 kali pada Lailatul Qadar sesuai perbedaan pendapat tentang tinggal Rasulullah SAW di Mekah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Ketiga, ia diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara sekaligus dan bahwa para penjaganya mengasurkannya kepada Jibril selama 20 malam. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun. Pendapat yang pertama yang diadopsi sebagai pendapat mayoritas yang jelas 17 Ramadan merupakan saat pertama kalinya ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih berada di Mekah. Tepat 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi yang diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. B. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayat surat Al-Alaq. Menurut pendapatnya yang terkuat dari riwayat yang sahih, firman Allah SAW pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah firman Allah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan beribadah di sebuah gua yang bernama Gua Hira yang terdapat di Jabal Nur, kira-kira 3 mil dari kota Mekah. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ia sebenarnya yang pertama kali turun. Syekh Muhammad Abdul menguatkan pendapat tersebut dengan 3 alasan. Pertama, surat Al-Fatihah terletak pada awal permulaan Al-Quran. Kedua, seluruh isi ayat Al-Quran tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Ketiga, menurut riwayat yang diceritakan kembali oleh Al-Baihaqi dan dalam Nubuwah, ternyata surat Al-Fatihah pula disebut sebagai yang pertama kali turun. Surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir merupakan surat yang pertama kali turun. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab Jami' as-Sahih masing-masing. Meskipun kedua pendapat terakhir di atas bersandar kepada riwayat yang sahih, tidak akan dapat melemahkan pendapat yang pertama. Sebab yang dimasukkan dengan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang pertama kali diturunkan adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan secara umum. Adapun yang dimaksud dengan Al-Fatihah yang pertama kali diturunkan ialah surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap. Sekian dari makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.